persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 27 Mei 2025, hari biasa Pekan Paskah ke-6, disusun dan dibawakan oleh Frater Evaldus Nuka SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Yohanes bab 16 ayat 5 sampai 11. Tetapi sekarang aku berkata kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, judul kecil renungan hari ini, Roh Penolong. Kisah dalam Injil hari ini adalah bagian dari percakapan Yesus dengan murid-muridnya sebelum penyaliban. Yesus mengungkapkan bahwa Ia akan pergi kepada Bapa, suatu peristiwa yang membuat murid-muridnya merasa kehilangan dan penuh kesedihan. Namun, Yesus menegaskan bahwa kepergiannya adalah untuk kebaikan mereka, karena Roh Kudus, penolong yang dijanjikan, akan datang. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menjelaskan 3 tugas utama Roh Kudus. Yang pertama, mengisafkan dunia akan dosa. Menyadarkan manusia bahwa mereka berdosa karena tidak percaya kepada Yesus. Kedua, mengisafkan dunia akan kebenaran. Menegaskan bahwa Yesus adalah jalan kepada Bapa dan kebangkitannya membuktikan kebenarannya. Ketiga, mengisafkan dunia akan penghakiman. Menunjukkan bahwa penguasa dunia atau iblis telah dikalahkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, Roh Kudus dipandang sebagai penolong yang menuntun manusia kepada kebenaran dan keselamatan. Kehadiran Roh Kudus membantu kita untuk menyadari dosa kita, menuntun kita untuk percaya kepada Kristus, dan menguatkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Dalam kehidupan sehari-hari, peran Roh Kudus dapat dirasakan melalui dorongan hati yang membawa kita kepada pertobatan, firman Allah yang dihidupkan dalam kehidupan, dan kekuatan untuk menghadapi pencobaan. Roh Kudus tidak hanya menginsafkan, tetapi juga menguatkan, membimbing, dan memberi damai sejahtera yang melampaui akal. Kehadiran Roh Kudus adalah bukti nyata kasih Allah yang terus bekerja di tengah dunia, yang menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran. Kita diajak untuk mendengar suaranya, merespons panggilannya, dan membiarkan Dia membimbing setiap aspek hidup kita. Roh Kudus adalah penolong yang diberikan kepada kita untuk mengisafkan, menuntun,
dan menguatkan. Kehadirannya memastikan bahwa kita tidak berjalan sendiri dalam iman. Kita diajak untuk membuka hati dan hidup kita, memberi tempat bagi Roh Kudus untuk bekerja, sehingga kita dapat hidup dalam kebenaran dan menjadi saksi kasih Allah di dunia ini. Semoga. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.